Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-78 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, puji Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita mohonkan tuntunan kuat kuasa Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai hari ini di penelahan firman Tuhan dalam seri Injil Yohanes pasal yang ke-20. Tema renungan kita pagi ini adalah menghidupi kemenangan Kristus. Teks kita bisa baca dari Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 20 bukan sekedar catatan sejarah tentang kubur yang kosong. Ini adalah catatan tentang restorasi manusia. Jika Kejadian 3 mencatat kejatuhan manusia di taman, Yohanes 20 mencatat kebangkitan sang anak manusia. Ini adalah titik balik dalam peta zaman, di mana maut dikalahkan dan hidup kekal dinyatakan secara nyata. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 18. Sebuah perjumpaan yang mengubah ratapan menjadi pengharapan. Maria Magdalena berdiri menangis di depan kubur. Ia mencari mayat, tetapi ia menemukan sang hidup, puji Tuhan. Ketika Yesus memanggil Maria, ia menjawab, "Rabuni." Ini adalah momen ginosko, pengenalan pribadi. Yesus tidak lagi dikenal sebagai tokoh sejarah yang mati, tetapi sebagai Tuhan yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, masalah seringkali membuat kita buta terhadap kehadiran Tuhan. Sifat Yesus adalah memanggil nama kita secara pribadi. Nah, hidup kekal dimulai ketika kita mendengar suaranya di tengah air mata kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat 19 sampai 21, kata Shalom, damai yang melampaui ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat para murid berada di ruang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Pintu terkunci, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, kata damai sejahtera bagi kamu bukan sekedar salam, tetapi sebuah penyaluran kuasa. Yesus memberikan damai yang tidak bergantung pada situasi di luar. Bapak Ibu Saudara, di zaman anugerah ini, gereja seringkali terkunci oleh ketakutan. Ketakutan ekonomi, ketakutan kesehatan, atau ketakutan masa depan. Namun Yesus Immanuel hadir menembus tembok ketakutan kita. Puji Tuhan. Di bagian yang ketiga, ayat 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara, kata mengembusi atau empesau hanya muncul sekali di PB.
Kata ini sama dengan saat Allah mengembusi nafas hidup ke hidung Adam di Kejadian 2 ayat 7. Dalam perspektif Pantekosta, ini adalah momen ciptaan baru sebelum mereka menerima baptisan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2 untuk pelayanan. Di sini mereka menerima Roh untuk hidup baru. Yesus memberikan sifat-sifatnya melalui Roh-Nya agar kita mampu menjalankan misinya. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-24 sampai 29, sebuah perubahan dari ragu menjadi menyembah. Thomas, Bapak Ibu Saudara, mewakili manusia modern yang berkata, "Saya harus melihat baru percaya." Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menolak Thomas. Ia merangkul keraguannya. Namun Yesus menegaskan pilar iman kita saat ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, sifat Yesus yang sabar mengubah seorang skeptis menjadi penyembah yang berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes ditutup dengan pernyataan tujuan, supaya kamu percaya, dan oleh percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Ayat 31. Jadi dampak bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara, jangan hidup di dalam kubur. Jika Kristus sudah bangkit, jangan biarkan karakter kita tetap mati dalam kepahitan dan dosa. Terima nafasnya. Mintalah Roh Kudus setiap hari untuk mengembusi jiwa Anda agar sifat-sifat Yesus, kasih, damai, integritas nyata dalam hidup Anda. Puji Tuhan, dan jadilah saksi. Seperti Maria dan para murid, kita diutus bukan dengan kekuatan otot, melainkan dengan otoritas Kristus. Mari kita selesaikan tugas kita sebagai gereja misioner. Jalankan dan selesaikan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan kuasa yang tak terbatas dan janji yang luar biasa. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Allah kami hidup. Allah kami yang telah mengalahkan maut, bahkan melimpahkan kasih karunia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan Tuhan memberikan kami kemenangan, pengharapan yang baru, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih, sukacita, keberkatan dari Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.